Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Helmi Falah akan mempresentasikan rekayasa nilai laporan studi value engineering pada kolektor distributor sistem di Cobb County, Atlanta, Georgia. Yang pertama ada deskripsi proyeknya. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk menyediakan perbaikan operasional sepanjang arah barat I-20 di sekitar persilangan I-285 dari sekitar Columbia ke I-20 persilangan Jalan Panola, dan memperbarui dan memperpanjang umur operasional pada sistem segmen kritis antar kota di Georgia. Perbaikan ini meliputi penambahan jalur kolektor distributor, CD, memodifikasi jalur utama, dan perbaikan lereng di persilangan dari I-20 sampai I-25 ke persilangan I-20 Jalan Panola, dengan total jarak sekitar 4,5 mil. Proyek merupakan solusi jangka pendek dengan perkiraan umur desain 10 tahun pada segmen I-20 antara segmen I-285 dan Jalan Panola. Lokasi proyek dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ada 4 jenis persimpangan yang ada pada keseluruhan proyek. Perubahan tidak dilakukan pada kesemua jenis persimpangan. Berikut adalah keempat jenis persimpangan tersebut, berikut keterangan perubahan yang dilakukan. Yang pertama di I-20 di Columbia Drive, tidak ada perubahan yang direncanakan. Selanjutnya di I-20 dan I-285 ke jalan dari I-285 menuju ke timur I-285 akan disesuaikan. Terus I-20 di Wesley Couple Road menuju ke timur dan mematikan landai of ramps akan disesuaikan. Selanjutnya I-20 di Panola jalan menuju ke timur of akan disesuaikan. Pada proyek perbaikan operasional jalan di Georgia juga terdapat 2 persilangan, yaitu I-20 menuju ke timur landai di Wesley Couple Road. Jalan yang diusulkan konstruksi akan mengikat ke persimpangan yang ada. Selanjutnya, I-20 menuju ke timur landai di Panola Road. Konstruksi jalan yang diusulkan akan mengikat ke persimpangan yang ada. Untuk selanjutnya, tujuan proyek. Tujuan umum proyek tersebut adalah untuk menyediakan peningkatan operasional dan keselamatan di sepanjang I-20 eastbound di sekitar persimpangan I-285 di DeKalb County. Untuk tujuan utamanya, proyek adalah untuk memperbaharui dan memperpanjang waktu operasional dari segmen kritis di persimpangan Georgia. Hasil studi yang sudah dilakukan oleh tim value engineering di DeKalb County tersebut, bagian ini mencakup hasil penelitian yang dipresentasikan dalam bentuk alternatif value engineering yang mencakup deskripsi dari desain asli, deskripsi konfigurasi desain alternatif, komentar pada pembenaran teknis, peluang dan risiko yang terkait dengan alternatif, sketsa, perhitungan, dan justifikasi teknis untuk alternatif yang ada. Untuk sebagian besar, alternatif yang dikembangkan sepenuhnya mewakili berbagai pilihan yang jelas bisa berdampak pada biaya akhir dan kinerja proyek. Lembar pengantar ini diikuti oleh ringkasan alternatif. Perlu dicatat bahwa alternatif yang disertakan memiliki perkiraan biaya yang belum tentu mewakili hasil biaya akhir untuk setiap alternatif. Beberapa alternatif ini memiliki komponen yang saling eksklusif sehingga mereka tidak dapat ditambahkan bersama. Perhitungan biaya dimaksudkan hanya sebagai panduan untuk hasil perkiraan yang mungkin diharapkan dari pelaksanaan alternatif. Perhitungan biaya dapat membantu dalam membuat pilihan yang jelas untuk mengejar alternatif individu. Composite markup dari 10% untuk perbandingan biaya konstruksi berasal dari estimasi biaya untuk proyek tersebut. Untuk selanjutnya ada proses kerja value engineering. Laporan ini merangkum analisis dan kesimpulan oleh tim PBS&G Value Engineering sebagai apa yang mereka lakukan di studi Value Engineering selama periode 9 sampai 12 Februari 2010 di Atlanta, Georgia. Untuk Georgia Department of Transportation, penelitian dilakukan di kantor Georgia Department of Transportation. Tim studi rekayasa nilai dan kepemimpinan oleh PBS&G dilengkapi dengan insinyur desain jembatan dari Civil Service Incorporation (CSI). Tim ini terdiri dari Charles Robert McDuff sebagai tim leader, terus ada Luke Clark sebagai senior highway design engineer, terus ada Kevin Martin sebagai highway construction specialist, yang terakhir ada Ramesh Kalva sebagai senior bridge design engineer.
Tim rekayasa nilai diikuti 7 langkah rencana kerja rekayasa nilai, seperti yang telah diumumkan oleh SAFE International. 7 langkah rencana tersebut meliputi yang pertama, ada investigasi atau PES information. Nah, untuk selama fase ini, dari tim kerja value engineering, tim menerima briefing dari staf Georgia Department of Transportation dan konsultan desain mereka dari Arcadis. Laporan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di balik proyek, keprihatinan biaya, dan keterbatasan proyek fisik. Dalam sesi kerja yang diikuti tim value engineering, mengembangkan model biaya dari data biaya disediakan oleh desainer dan dibiasakan diri dengan gambar konstruksi dan data lain yang dibuat tersedia untuk tim. Beberapa proyek perwakilan informasi, laporan, konsep, perkiraan biaya, dan ketentuan khusus dapat ditemukan di bagian tab laporan ini yang berjudul Project Description. Berikut saat ini narasi pembaca juga akan menemukan model biaya dilakukan dengan cara Pareto, yaitu mengidentifikasi item biaya tinggi ke biaya terendah. Untuk unsur biaya konstruksi yang lebih besar, model biaya ini yang dikembangkan oleh tim value engineering digunakan oleh tim untuk membantu fokus dalam minggu kerja mereka. Judul pada bagian Pareto juga digunakan sebagai judul untuk kegiatan tahap kreatif. Untuk yang selanjutnya ada tahap analisis. Selama fase ini, tim value engineering menentukan fungsi dari proyek, disertai dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana dengan mengajukan pertanyaan, apa proyek seharusnya dilakukan dan bagaimana itu seharusnya untuk mencapai tujuan ini. Dalam vernakular rekayasa nilai, jawaban atas pertanyaan ini dikeluarkan dalam bentuk kata kerja aktif dan kata benda terukur. Bentuk pasangan kata kerja atau kata benda ini dasar dari analisis fungsi yang membedakan upaya rekayasa nilai dari potensi merusak biaya latihan pemotongan. Diagram fase disiapkan untuk menyoroti fungsi yang diperlukan proyek. Dalam contoh khusus dari proyek ini, fungsi penting dari proyek ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan proyek, meningkatkan karakteristik operasional. Dan untuk yang selanjutnya adalah fungsi dasar proyek tersebut. Yang pertama ada mengurangi konflik persilangan, yang kedua mengurangi kebisingan, dan yang ketiga menyalurkan badai air. Nah, untuk selanjutnya ada tahap spekulasi. Tim value engineering melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin bisa membantu memenuhi tujuan proyek. Nah, yang pertama ada mengeksplorasi cara untuk memperluas jalur 11 ke jalur 12. Yang selanjutnya mengurangi biaya dinding suara melalui jenis dinding alternatif. Bahan alternatif atau dengan mengurangi ketinggian dinding dan panjang dinding. Nah, yang selanjutnya ada mengulas desain geometris lalu lintas untuk ditambahkan ke desain sudah efektif yang dapat mengurangi konflik persilangan dengan baik bagian dari koridor I-20. Nah, yang terakhir ada sesi brainstorming, awalnya diidentifikasi sebagai ide-ide yang kemudian dievaluasi ke dalam tahap penghakiman. Pembaca akan menemukan lembar kerja kreatif tertutup. Nah, lembar kerja ini juga digunakan untuk merekam hasil dari tahap sidang atau evaluasi. Yang selanjutnya ada tahap evaluasi. Setelah tim value engineering mengidentifikasi ide-ide kreatif, ini diperlakukan untuk menentukan alternatif yang harus dilakukan ke depannya. Ini adalah pekerjaan evaluasi atau tahap sidang. Tim value engineering dikembalikan pada kendala proyek dan tujuan bersama dengan tim perwakilan owner dan anggota tim desain. Bimbingan ini muncul pada hari pertama penelitian pada awal pertemuan. Dari bimbingan itu, tim yang memilih ide-ide yang mereka percaya akan meningkatkan proyek dengan proses voting. Setelah proses seleksi, tim value engineering menggunakan nilai berikut sebagai ukuran apakah alternatif tersebut cukup pantas untuk dapat dibawa ke dalam proses value engineering. Nah, yang pertama ada mempercepat pengiriman proyek. Selanjutnya, hidup dengan keterbatasan desain kritis, menghindari akusasi R atau W dengan batas pengecualian kategori selingkungan yang ada, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada implementability atau alternatif. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan nilai, terus meningkatkan kemampuan perawatan, terus penghematan biaya konstruksi, terus tabungan biaya siklus hidup, dan yang terakhir, berdasarkan kriteria tersebut, tim value engineering mengevaluasi alternatif dan membagi mereka dari 5 kuat ke 1 lemah. Catatan lain tentang alternatif itu dijelaskan di bawah kreatif tertutup dan lembar evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada tahap pengembangan. Selama fase ini, tim value engineering mengembangkan setiap alternatif yang dipilih dengan rating 4 atau
5 karena kendala waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini termasuk penjelasan detail tentang ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep aslinya, keuntungan dan kerugian, penjelasan teknis dan estimasi biaya dan penghematan biaya yang dihasilkan jika ditetapkan. Lihat bagian tab ini berjudul hasil studi. Nah, yang selanjutnya ada tahap rekomendasi. Selama fase ini, tim value engineering mengulas ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan kesempatan demi keberhasilan, dan mana yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Nah, yang terakhir ada tahap presentasi. Seperti disebutkan sebelumnya, tim membuat outbriefing non-formal pada hari terakhir workshop. Presentasi ini dirancang untuk menginformasikan tentang temuan-temuan awal dari studi value engineering kepada pemilik dan desainer. Laporan tertulis ini dimaksudkan untuk meresmikan temuan-temuan itu. Nah, untuk selanjutnya ada hasil value engineering. Melalui proses rekayasa nilai yang dilakukan, didapat beberapa alternatif dalam bagian pekerjaan. Pekerjaan tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang akan dilakukan proses rekayasa nilai. Pekerjaan tersebut adalah yang pertama ada aspal konkrit, AC, terdapat 11 alternatif. Yang kedua ada miscellaneous, terdapat 10 alternatif. Yang ketiga ada retaining wall, terdapat 10 alternatif. Dan yang terakhir ada sound barrier, terdapat 9 alternatif. Nah, ini adalah tahap ranking yang dilakukan. Nah, diambil alternatif pekerjaan yang mendapatkan ranking tertinggi setelah terpilihnya alternatif. Alternatif tersebut dijabarkan dengan penjabaran yang lebih detail. Nah, untuk yang selanjutnya, alternatif pertama ada aspal konkrit. Nah, dipilih dari ranking yang teratas. Aspal konkrit dipilih alternatif yang pertama, memakai lebar 10 feet sebagai pengganti dari lebar 12 feet di bahu jalan terluar di sepanjang laju CD. Nah, desain aslinya. Desain asli mengusulkan membangun 12 feet bahu jalan di sepanjang lajur CD. Alternatifnya, desain alternatif mengusulkan menggunakan 10 feet bahu jalan di sepanjang lajur CD. Peluang, pengurangan biaya paving, pengurangan biaya konstruksi, dan pengurangan waktu konstruksi. Diskusi teknis, karena bahu luar tidak berada di alinyemen utama I-20 dan kecepatan rencana dari jalur CD itu 55 mph, alternatif menyarankan menggunakan lebar bahu 10 feet, dan alternatif tersebut bias mengurangi biaya yang mungkin sebanyak 2 feet di bahu luar sepanjang jalur CD. Perkiraan penghematan ada 938.000 US dollar. Nah, untuk aspal konkrit diambil yang kedua, ada alternatif yang kedua, berkoordinasi dengan proyek pelapisan ulang pemeliharaan terencana. Desain aslinya mengusulkan penggilingan semua beton aspal dalam 2 jalur di bawah kelapisan beton yang mendasari. Nah, untuk alternatifnya, desain alternatif mengusulkan koordinasi paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan PI M003234 untuk menghilangkan 1 lapisan PEM dan 1 lapisan penggilingan. Peluangnya pengurangan biaya paving dan pengurangan waktu konstruksi. Diskusi teknis, jika PEM ditempatkan dalam proyek pemeliharaan, itu akan harus digiling dan diganti untuk menempatkan stripping akhir pada pekerjaan ini. Jika itu dihapuskan dari proyek pemeliharaan, itu akan menghilangkan penggilingan dan 1 lapisan PEM. Untuk perkiraan penghematannya ada 1.219.988.000 US dollar. Selanjutnya ada alternatif AC yang ketiga, menggunakan kemiringan melintang 4% pada bahu luar bagian tangan. Nah, desain aslinya menyerukan pembangunan bahu luar dengan perkerasan penuh pada kemiringan melintang 6% di bagian tangan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Alternatifnya mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan perkerasan penuh dengan kemiringan melintang 4% di bagian tangan. Peluangnya ada pengurangan biaya penggangan masa depan dan pengurangan biaya perataan masa depan. Resikonya dapat berdampak pada lapisan aliran drainase. Nah, diskusi teknis, alternatif mengusulkan menggunakan 4% di bahu luar di bagian tangan yang awalnya dirancang kemiringan melintang 6%. Tujuannya adalah untuk mengurangi pekerjaan yang diperlukan di masa depan untuk pelebaran bahu sebagai jalur lalu lintas. Dengan membangun bahu luar pada 4%, penggilingan masa depan dan perataan dikurangi dengan meminimalkan daerah wedge untuk digiling dan diratakan terlebih dahulu untuk menutup overlay pada kemiringan melintang yang tepat untuk jalur lalu lintas di 2% di bagian tangan. Nah, bisa dilihat di gambarnya, risiko yang diidentifikasi adalah bahwa
Kekurangan kemiringan melintang bahu luar dari 6% menjadi 4% mungkin memiliki efek buruk pada lapisan aliran drainase di jalur lalu lintas yang ada. Nah, untuk berikan penghematannya ada 144.973.000 US dollar. Selanjutnya ada miscellaneous. Nah, alternatif yang pertama untuk miscellaneous adalah menggunakan guardrail dua sisi sebagai ganti pagar pembatas beton untuk memisahkan jalur CD dan GP. Nah, desain aslinya mengusulkan pembangunan median pembatas beton tipe 26 untuk pemisahan positif antara tujuan umum dan jalur CD dari perkiraan STA 65 ke STA 135. Alternatifnya mengusulkan menggunakan pagar pembatas dua sisi jenis W sebagai pengganti pagar penghalang beton. Untuk peluangnya, penghematan biaya pertama dan bahan yang digunakan. Nah, terus kurang menonjol untuk dihapus untuk pelebaran masa depan, terus pengurangan waktu saat pemasangan. Untuk resikonya membutuhkan revisi drainase, meningkatkan biaya pemeliharaan. Untuk diskusi teknisnya, alternatif mengusulkan menggunakan pagar pembatas dua sisi untuk memisahkan jalur CD dari jalur GP. Penghematan biaya diperoleh dari pengurangan biaya per unit untuk pagar pembatas dibandingkan dengan median penghalang beton. Desain asli memikirkan lubang jatuh berdekatan dengan pagar penghalang untuk sistem drainase tertutup. Alternatif jika diterapkan, memberikan kesempatan untuk menyelidiki metode lain untuk drainase yang dapat mengurangi biaya lebih lanjut. Untuk pelebaran masa depan di I-20, membongkar pagar pembatas akan lebih murah dan lebih mudah untuk dilaksanakan daripada membongkar media beton. Penghematan biaya pertama dengan menggunakan pagar pembatas sebagai ganti media beton dapat berkurang dengan peningkatan biaya pemeliharaan dengan memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari pagar pembatas. Perkiraan penghematan ada 1.093.397.000 US dollar. Nah, ini untuk gambar 4 alternatif miscellaneous yang tadi. Nah, untuk selanjutnya ada alternatif menggunakan corrugated metal pipe for CD road drainage. Nah, desain awal mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur tujuan umum dan dalam kolektor distributor. Desain alternatifnya mengusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalan kolektor distributor. Nah, untuk peluangnya, pengurangan biaya drainase dan pengurangan biaya yang lain-lain. Nah, untuk diskusi teknisnya, biasanya CMP tidak akan diusulkan untuk sistem drainase tertutup sepanjang jalan antar negara. Namun sistem ini dipasang dengan maksud meninggalkan dan mengisinya di masa depan yang mendatang. Hal ini juga harus dicatat bahwa drainase ini akan terletak di bawah bahu memisahkan jalur tujuan umum dan jalan kolektor dan distributor yang tidak akan dikenakan lalu lintas langsung. Untuk perkiraan penghematannya ada 74.360 US dollar. Nah, yang selanjutnya dari retaining wall. Untuk alternatif yang pertama, penggunaan dinding MSE sebagai pengganti cast in place beton di dinding penahan tanah. Nah, desain aslinya menyerukan penggunaan GDOT standar CIP dinding penahan. Nah, dinding mulai di ketinggian dari 2,5 kaki ke 7,0 kaki menyusuri sepanjang sisi selatan proyek selama hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Jalan Wesley Couple dan di bagian parsial antara Jalan Wesley Couple dan Jalan Panola. Untuk alternatifnya, yang diusulkan menggunakan dinding MSE sebagai peran pengganti di tempat dinding penahan. Alternatif mempertahankan asli desain dinding dan geometri. Nah, untuk peluangnya ada penghematan biaya, mengurangi waktu konstruksi, standar untuk pengerjaannya standar desain GDOT tersedia, meningkatkan estetika, dan dinding MSE sudah sering digunakan pada koridor. Untuk selanjutnya, diskusi teknis, dinding MSE adalah standar GDOT jenis dinding yang mudah diterima dan telah menunjukkan memuaskan kinerjanya. Ini adalah jenis dinding umum digunakan di daerah Metro Atlanta, mirip dengan di mana proyek saat ini berada. Perkiraan penghematannya ada 1.931.439 US dollar. Untuk alternatif yang selanjutnya adalah menambahkan dinding suara untuk dinding penahan tanah pada bagian yang sesuai.
Desain awalnya menyuruhkan penyediaan dinding suara sepanjang sisi kedua koridor. Saat ini CIP dinding penahan digunakan berdekatan dengan jalan raya. Alternatifnya mengusulkan menerapkan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng curam sebagai pengganti dari cast in place dinding penahan. Alternatif mempertahankan jalan asli geometri. Untuk peluangnya penghematan biaya, waktu konstruksi berkurang, gangguan konstruksi berkurang, dan menyelamatkan pohon. Nah, diskusi teknisnya menjaga dan dalam perspektif rencana jangka panjang untuk perbaikan koridor ini memanfaatkan teknik stabilitas tanah untuk memfasilitasi lereng curam untuk mengakomodasi jalur tambahan akan meniadakan kebutuhan untuk dinding cast in place penahan tanah. Panjang rel dapat digunakan sebagai pengganti hambatan beton. Nah, perkiraan penghematannya ada 505-230 ribu US dollar. Untuk alternatif yang selanjutnya, penggunaan side pile sebagai pengganti beton cast in place penahan tanah. Nah, desain aslinya menyuruhkan penggunaan GDOT standar CIP dinding penahan. Dinding mulai dapat ketinggian 2,5 feet hingga 7 feet sepanjang sisi selatan proyek pada hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Wesley Couple Road, dan di bagian parsial antara Wesley Couple Road dan Panola Road. Alternatif yang diusulkan adalah penggunaan seat pile sebagai pengganti dari cast in place dinding penahan. Alternatif mempertahankan desain asli dinding dan geometri. Peluangnya ada penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, dan side piles dapat diselamatkan untuk digunakan kembali, penghematan tambahan di masa depan. Diskusi teknis menjaga dalam perspektif rencana jangka panjang untuk perbaikan koridor ini yang akan menghasilkan pembongkaran cast in place dinding penahan. Disabilitas dari tumpukan lembaran adalah keuntungan tambahan yang dapat menghasilkan penghematan biaya di masa depan. Coping dapat diberikan pada side piles untuk meningkatkan estetika. Nah, perkiraan penghematannya ada 1.161.210.000 US dollar. Nah, untuk selanjutnya ada sound barrier. Nah, untuk alternatif yang pertama, menunda pemasangan dinding penghalang suara sepanjang jalan arah barat. Desain awalnya memasang dinding penghalang suara di sepanjang jalan arah barat. Nah, untuk alternatifnya menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan arah barat sampai saat bagian jalan arah barat direkonstruksi. Untuk peluangnya adalah mereduksi biaya keseluruhan. Untuk diskusi teknisnya, karena tidak ada modifikasi yang sedang dibuat untuk jalan arah barat, dimungkinkan untuk menunda instalasi hambatan suara hingga waktu yang direkonstruksi atau melebar. Menempatkan hambatan suara di lereng sisi arah barat mungkin mengakibatkan harus pindah hambatan ketika kebutuhan alinyemen masa depan bisa lebih baik dipahami. Untuk perkiraan penghematannya ada 1.511.840.000 US dollar. Nah, yang terakhir adalah ada kesimpulan dan saran. Selama fase spekulasi, tim value engineering mengidentifikasi ada 40 ide alternatif yang tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan mengurangi kesulitan dalam waktu konstruksi proyek. Setelah tahap evaluasi selesai, 9 ide alternatif tetap untuk pertimbangan lebih lanjut. Ide-ide alternatif ini dapat ditemukan dalam bentuk dokumentasi di bagian laporan berjudul hasil studi. Ringkasan dari ide-ide alternatif di bawah ini ditambah dengan dokumentasi alternatif yang dikembangkan harus menyediakan informasi bagi pembaca yang diperlukan untuk sepenuhnya mengevaluasi manfaat dari masing-masing alternatif. Nah, yang selanjutnya ada lampiran. Ini adalah cost saving dari tiap-tiap alternatif, dari aspal konkrit, mescalinose, retaining wall, dan sound barrier. Untuk yang selanjutnya ini adalah Pareto chart alternatif pekerjaan. Nah, dan yang terakhir ada fast diagram dari tim value engineering yang telah dibuat oleh tim value engineering. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.